everyone, saya Samadia Valinia dengan NIM belakang 142. Di video kali ini kita akan membahas sumber daya alam di Indonesia. Ayo kita diskusi mengapa penting untuk kita mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengertian sumber daya alam yang pertama, definisi semua potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kehidupan manusia atau segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada manfaat, memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang kuat, mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Perannya berperan sebagai modal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sumber daya alam menurut Katilli 1983, Katilli mengemukakan bahwa pengertian sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam menurut Catman 1969 adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukan, di mana terdapat 3 definisi sumber daya alam, yakni persediaan total atau total stock, sumber daya alam atau resource, dan cadangan atau reservoir. Peran sumber daya alam yang pertama, faktor produksi meliputi pangan, energi, bahan baku, dan bahan bangunan. Yang kedua, penyerapan limbah. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup yang meliputi kesehatan dan rekreasi. Yang keempat, penentuan keseimbangan ekosistem. Ada 2, yaitu peraturan iklim dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, ada pembangunan ekonomi dan sosial meliputi pertumbuhan ekonomi, penyediaan jasa, dan peningkatan kesejahteraan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 1. Hayati atau biotik, berasal dari makhluk hidup baik flora maupun fauna. Contohnya seperti kayu, ikan, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Yang kedua, ada non-hayati atau abiotik, berasal dari benda mati yang ada di alam. Contohnya air, tanah, batu, mineral, dan energi matahari. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang pertama, dapat diperbarui, contohnya air, hutan, energi angin. Yang kedua, tidak dapat diperbarui, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Yang pertama, sumber daya alam terestris merupakan sumber daya alam yang terdapat di darat, contohnya tanah, kayu, hutan, dan fauna darat. Yang kedua, sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya ikan, rumput laut. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu ada mineral yang strategis, barang tambang, sumber daya hutan, sumber daya laut, dan keanekaragaman hayati. Prinsip pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. 1. Memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. 2. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. 3. Mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 4. Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Tantangan pengolahan SDA di Indonesia. 1. Eksploitasi berlebih, pemanfaatan sumber daya alam melampaui kapasitas regenerasi. Kedua, kerusakan lingkungan, aktivitas seperti tambang dan deforestasi merusak ekosistem. Ketiga, konflik kepentingan atau perebutan SDA antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. 4. Distribusi tidak merata, pemanfaatan SDA tidak dirasakan secara adil oleh semua pihak. 5. Keterbatasan teknologi, minimnya teknologi ramah lingkungan memperburuk eksploitasi. Kesimpulan, sumber daya alam adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Pengolahan yang bijak menjamin keberlangsungan untuk generasi mendatang.